Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohma, saya dari kelas 1 Mazawa A. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Ulumul Hadis yang kelima. Baik, judulnya adalah Sejarah Hadis dan Sejarah Kodifikasi Hadis. 1. Evolusi konsep sunnah ke hadis. Sunnah merupakan sumber inspirasi dan ajaran umat Islam. Dengan demikian, aspek kesejarahan sunnah perlu diangkat ke permukaan hadis, yang merupakan refleksi dari sunnah adalah sebuah pernyataan historis yang bersifat singular dan bukan merupakan deskripsi menyeluruh mengenai bagian tertentu dari masa silam. Hadis yang menceritakan bahwa Nabi SAW pernah memutuskan perkara berdasarkan satu saksi dan satu sumpah adalah sebuah pernyataan singular mengenai satu peristiwa, yaitu peristiwa pemutusan perkara singular di sekitar Rasulullah SAW. Secara historis, pada mulanya hadis hanya disandarkan kepada Nabi. Sepeninggalan Nabi, apa yang datang dari sahabat dimasukkan ke dalam hadis. Dalam ilmu hadis hanya disandarkan kepada Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Dalam kualifikasi yang berbeda. Dalam pemilahan ini, hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW disebut hadis marfu, yang bersumber dari sahabat disebut hadis mauquf, dan yang bersumber dari tabi'in disebut hadis maqtu. Historitas sunnah secara evolutif dengan kajian yang menekankan pada otentitas hadis dalam menyeleksi dan mengkritik hadis sejak abad pertama Hijriah sampai abad ke-13 Hijriah tidak mengalami problem. Pada tahun 1980 Masehi, dunia penelitian hadis terkejutkan dengan munculnya metode baru dalam kritik hadis. Kajian akademis yang menolak persyaratan atau kriteria otentisitas hadis muncul baik dari kalangan non-muslim maupun muslim. Kemunculan metode baru ini terjadi pro dan kontra di kalangan intelektual. Kemudian di kursus pemberian sunnah yang dilakukan para pemikir Islam dan para orientalis adalah dinamika yang signifikan. Fazrul Rahman dari Indonesia, dari Indo-Pakistan, merupakan representasi dari para pemikir Islam yang berupaya mengkaji sunnah dalam konteks evolusi historis hadis. Kemudian yang kedua, sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi. Sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi maksudnya adalah pada masa sebelum pembukuan dimulai, sejak zaman Rasulullah SAW hingga ditetapkannya pembukuan hadis secara resmi. Pada masa Nabi, pro-kontra seputar penulisan hadis, membicarakan hadis pada masa Rasulullah SAW berarti membicarakan hadis pada awal kemunculannya.
Uraian ini akan terkait langsung kepada Rasulullah SAW sebagai sumber hadis. Kemudian yang kedua ada metode Nabi dalam penyampaian sunnah atau hadis. Para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah SAW. Para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Ketiga, penjaga hadis dan penjagaan Al-Quran pada masa Nabi. Penjagaan Al-Quran dan hadis dalam dada sering juga disebut agar Al-Quran dalam arti hifzuhu atau menghafalnya dalam hati. Kondisi masyarakat Arab yang hidup pada masa turunnya Al-Quran adalah masyarakat yang tidak mengenal tulis, karena itu satu-satunya andalan mereka adalah hafalan. Mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang sederhana dan bersahaja. Kesederhanaan ini membuat mereka memiliki waktu yang luang yang cukup digunakan untuk menambah ketajaman pikiran dan hafalan. Kemudian ada masa sahabat. 1. Kebutuhan sahabat terhadap hadis dan cara sahabat meriwayatkan hadis. Dalam prakteknya, cara sahabat meriwayatkan hadis ada dua, yakni yang pertama dengan lafadz asli, yakni menurut lafadz yang mereka terima dari Nabi SAW, yang mereka hafal dan lafadznya benar-benar dari Nabi SAW. Kemudian yang B dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya bukan dengan hafalannya, karena tidak hafal lafadznya asli dari Nabi SAW. Kemudian di sini ada cara sahabat menjaga sunnah atau hadis Nabi. Yang pertama, hati-hati dalam menyampaikan hadis. Kemudian yang kedua, berhati-hati dan ketat dalam menerima hadis. Dalam penerima hadis yang diriwayatkan sahabat lain, terutama sahabat yang sebelumnya tidak pernah didengar, sahabat akan menggunakan cara 1. Meminta mendatangkan saksi, meminta sumpah, menerima tanpa syarat untuk sahabat tertentu, dan melarang menyampaikan hadis melebihi kemampuan pemahaman umat. Kemudian ada sejarah sunnah dan hadis era kodifikasi. Yang pertama, faktor yang melatar belakangi. Hadis nabawi atau sunnah nabawiyah adalah satu dari dua sumber syariat Islam setelah Al-Quran. Fungsi hadis dalam syariat Islam sangat strategis. Di antara fungsi hadis yang paling penting adalah menafsirkan Al-Quran dan menetapkan hukum-hukum lain yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Dahulu, pada para sahabat yang biasa mendengarkan perkataan Nabi SAW dan menyaksikan tindak tanduk dan kehidupan Nabi secara langsung, jika mereka berseli dan menafsirkan ayat Al-Quran atau kesulitan dalam menentukan suatu hukum, mereka merujuk kepada hadis Nabi. Mereka sangat memegang teguh sunnah hukum. Mereka merujuk kepada hadis, memegang teguh sunnah yang belum lama diwariskan Rasulullah SAW sebagai pelengkap wahyu yang turun dari seluruh manusia. Sejak zaman kenabian, hadis adalah ilmu yang mendapat perhatian besar dari kaum muslimin.
Di awal pertumbuhan ilmu hadis ini, kaum muslimin lebih cenderung bertumpul pada kekuatan hafalannya tanpa menuliskan hadis-hadis yang mereka hafal sebagaimana yang mereka lakukan dengan Al-Quran. Kemudian ketika sinar Islam mulai menjelajah berbagai negeri, wilayah kaum muslimin semakin luas. Para sahabat pun menyebar di sejumlah negeri tersebut dan sebagainya. Sudah mulai meninggal dunia, serta daya hafal kaum muslimin yang datang setelah mereka sedikit lemah. Kaum muslimin mulai merasakan pentingnya mengumpulkan hadis dengan menulisnya. Di sini yang kedua ada kodifikasi hadis Umar bin Abdul Aziz. Kodifikasi hadis secara resmi dipelopori oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah ke-8 pada masa Bani Umayyah yang memerintah tahun 99 sampai 101 Hijriah. Dia menginstruksikan kepada para gubernur di semua wilayah Islam untuk menghimpun dan menulis hadis-hadis Nabi. Selain itu, Khalifah juga memerintah Ibnu Hams dan Ibnu Syihab al-Zuhri pada tahun 50 sampai 124 Hijriah untuk menghimpun hadis Nabi SAW. Motif Umar bin Abdul Aziz adalah mengkodifikasikan hadis adalah kekhawatiran yang hilang hadis ini dari perbendaharaan masyarakat sebab belum dibukukan. Untuk membersihkan dan memelihara hadis dari hadis-hadis maudhu atau palsu yang dibuat orang-orang untuk mempertahankan ideologi golongan dan mazhab. Tidak hanya kekhawatiran lagi akan terancamnya Al-Quran dan hadis. Keduanya sudah tidak dibedakan. Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf dan telah merata di seluruh umat Islam. Ada kekhawatiran yang hilangnya hadis karena banyak ulama hadis yang gugur dalam medan perang. Kemudian ada Al-Kutub As-Sittah. Al-Kutub As-Sittah dalam bahasa Indonesia berarti 6 kitab. Adalah sebutan yang digunakan untuk merujuk pada 6 buah kitab induk hadis dalam Islam. Ke-6 kitab ini merupakan kitab hadis yang disusun oleh para pengumpul hadis yang kredibel. Kitab-kitab tersebut menjadi rujukan utama oleh umat muslim dan merujuk kepada perkataan Nabi Muhammad SAW. Ke-6 kitab-kitab tersebut adalah yang pertama ada Sahih Bukhari dihimpun oleh Imam Bukhari. Yang kedua ada Sahih Muslim dihimpun oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketiga Sunan An-Nasa'i atau disebut juga As-Sunnah As-Sughra dihimpun oleh Imam Nasa'i. Yang keempat ada Sunan Abu Dawud dihimpun oleh Imam Abu Dawud. Kelima ada Sunan At-Tirmizi dihimpun oleh Imam Tirmizi. Dan yang terakhir ada Sunan Ibnu Majah dihimpun oleh Imam Ibnu Majah. Terima kasih ya dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan atau tindakan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.